Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ki&D Plant. Salam satu hobi untuk para pecinta tanaman hias dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk memperbesar daun alokasia ya. Nah, bagaimana caranya untuk memperbesar daunnya seperti ini. Jadi teman-teman gak usah risau ya kalau daun alokasianya itu kecil. Jadi untuk daun alokasia itu kalau memang daunnya berurut makin nanti ada yang gede, nanti ada yang kecil. Nah itu kita harus lakukan pemaprasan ya teman-teman ya. Jadi agar si akar itu lebih berfokus pada beberapa daun saja. Tapi biasanya untuk pemaprasannya itu hanya satu kali saja ya. Nah seperti ini adalah ini kan untuk ukurannya itu nggak beda jauh. Nah ini daun tuanya nih teman-teman, dan ini adalah daun barunya. Nah, lebih besar ya bandingannya, lebih besar dari daun tuanya. Jadi semakin ya ini semakin besar terus. Jadi makanya kita harus lakukan pemaprasan kalau alokasianya sudah rimbun seperti ini nih. Nah ini saya punya Bisma ya, ini daunnya nggak berurut juga teman-teman ukurannya itu. Nah untuk daun-daunnya ini udah kerimbunan, jadi si akar itu memberikan nutrisi kepada beberapa daun tuh terlalu banyak. Jadi kita harus lakukan pemaprasan. Ini belum pernah saya papras, kalau yang itu sudah pernah saya papras. Nah ini untuk Amazonnya pun juga besarnya itu tidak terlalu beda ya, tuh, tidak terlalu jauh. Maka ini daun tuanya itu saya mau papras, jadi sehingga nanti ini daun mudanya ini bisa lebih besar dari daun ini, daun yang kedua. Nah, ini saya udah coba di alokasia keladi tengkorak hijau ya, baik sebutnya ini keladi tengkorak hijau namanya. Nah, ini saya udah lakukan pemaprasan. Tadinya dia ada 4 daun teman-teman, tapi saya sisakan hanya 1 daun karena penting ya sebenarnya. Kita nggak boleh langsung papras sekaligus, jadi minimal itu kita sisakan itu 1 atau 2 daun. Jadi untuk proses fotosintesisnya juga ya. Nah di sini tuh sudah ada calon-calon daun baru. Semoga ini bisa lebih besar dari ini. Ini sudah saya lakukan pemaprasan. Jadi alokasi yang sudah saya lakukan pemaprasannya itu, nah ini dengan alokasia reginae. Nah ini reginae saya nih teman-teman, tuh dia lebih besar sih tuh daunnya sekarang. Ini tadinya saya papras dari 5 daun, ini saya sisakan hanya 1 daun karena semua daunnya terkena bakteri seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tanamannya kena bakteri seperti ini, bisa langsung digunting aja sih sebenarnya ya, terus langsung dibuang jauh-jauh sih teman-teman. Jadi untuk di sininya kita gunting. Nah kalau seperti ini biarkan saja sih, gitu. Jadi saya buang seperti ini. Nah ini untuk daun barunya itu terlihat lebih jumbo ya, karena sudah saya lakukan proses pemaprasan teman-teman, alokasia reginae. Dan sekarang yang saya mau papras itu Bisma dan Amazon. Nah ini teman-teman ya, ini Amazonica ini masuknya. Saya mau lakukan pemaprasan seperti ini. Jadi untuk memperbesar daun alokasia itu tidak sulit sebenarnya, kita hanya cukup rajin memapras saja ya. Tapi untuk pemaprasannya hanya 1 kali saja.
Biasanya sih saya 1 kali. Ketika 1 kali itu dan udah muncul daun besarnya, daunnya sudah mulai membesar, jadi saya tidak lakukan pemaprasan lagi. Nah, untuk pemaprasannya itu jangan sampai di bawah dulu ya teman-teman, seperti ini. Jadi di sebelah sini kita papras agar si daun muda ini nanti membesar ya, lebih besar daripada daun ini, daun yang kedua. Nggak apa-apa, kita papras gini dulu. Nah, ini kalau teman-teman di rumah punya antrakol, ini bisa ini pakai antrakol ya, ataupun kalau nggak ada antrakol bisa pakai betadine bekas guntingan ini, untuk menghindari bakteri juga sih. Jadi ini biarkan saja seperti ini. Nanti kalau si batang ini sudah mulai membusuk, baru biar dia membusuk sendiri ya teman-teman. Sekarang kita akan mapras si bisma ini. Kenapa harus saya papras? Nah ini teman-teman, karena ini daunnya ada bakterinya tuh kelihatan nggak? Ini ada bakterinya, ini bisa sampai belakang tuh. Ini seharusnya sih karena ini bahaya ya, bakteri pada daun seperti ini tuh bahaya, dan nanti lama-lama menggerogoti bisa terus. Dan bukan cuma itu, dia bisa menularkan ke tanaman lain. Jadi kalau udah kita gunting teman-teman, kameranya ada susah ya. Nah ini nih, kalau nanti sudah kita gunting daunnya ini, langsung ini kita buang jauh-jauh dari tanaman, ataupun kita bakar ya, dibakar aja daunnya teman-teman. Nah untuk itu kita lihat dulu ya, ini daun satu nih, ini kelihatan, ini daun satu, ini daun tuanya ya, daun satu, dan ini daun kedua, ini daun ketiga. Jadi ini saya akan papras ya. Ini daun satunya teman-teman, bisa di sini. Nah ini adalah bakteri ya, bakteri tanaman atau virus daun, baik sebutnya itu virus daun. Ini seperti ini teman-teman. Ini langsung dibakar saja nanti, jangan dibuang ke sembarang tempat, ataupun jangan dibuang di dekat-dekat tanaman ya, soalnya bahaya untuk tanaman lain karena ini sudah terkena penyakit bakteri. Nah ini untuk daun yang kedua ya. Daun kedua teman-teman. Jadi kita papras ya, agar daun muda ini nanti bisa lebih besar. Jadi si akar ini bisa memberi nutrisi kepada daun-daunnya itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi hanya berfokus pada beberapa daun saja. Nah itu akan membesar, dan nanti selanjutnya pun juga akan semakin membesar ya. Nah ini kita papras ya teman-teman, kita gunting juga nih, ini daun yang kedua. Nah kita lakukan pengguntingan seperti itu ya. Jadi mudah sih caranya, cuman ini aja, kita modal gunting aja sih bagaimana caranya. Nah ini saya sisakan beberapa daunnya, ini untuk proses fotosintesisnya nanti. Nah ini jadi 3 daun yang saya buang ya teman-teman, kita papras seperti ini. Nah nanti maka selanjutnya alokasia ini daunnya itu akan terus membesar ya. Ini akan membesar seperti ini. Ini jenis bisma hijau ya. Untuk medianya di sini saya cuma pakai humus bambu
Tapi untuk di bawahnya kita tetap ya harus harus mengutamakan tanah juga ya teman-teman, karena jenis alokasi itu lebih senang dengan tanah ya. Tanah itu kita campur dengan sekam mentah atau sekam bakar. Ini untuk di bawah kita pakai segini, dan untuk di selebihnya kita pakai humus bambu. Dia juga senang dengan humus bambu itu medianya. Dan untuk media ini tadi saya memakai andam campurannya. Oke teman-teman, itu saja sedikit tips dari saya untuk video kali ini ya. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Bantu dan dukung terus channel saya ini agar bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru untuk teman-teman semua sekalian ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Salam satu hobi, salam para pecinta tanaman hias. Maju terus ya, semangat terus untuk menanam. Oke, assalamualaikum.